Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Kepahitan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Roh Kepahitan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang pemuda, pemain musik dalam kebaktian ditegur oleh gembala sidangnya di depan umum sewaktu salah memainkan alat musiknya. Pemuda itu tidak dapat menerima kata-kata dan sikap gembala sidangnya dan menjadi sakit hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemuda ini menyimpan terus sakit hatinya hingga menjadi kepahitan karena ia merasa dipermalukan di depan umum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang pemuda itu tetap setia datang dalam kebaktian, namun ia sering memprovokasi teman-temannya untuk tidak main musik di gereja. Karena kalau musiknya tidak baik, mereka bisa dipermalukan oleh gembalanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Ibrani yang kita baca, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, diungkapkan bahwa akar pahit dapat menimbulkan kerusuhan. Akar pahit atau kepahitan ini sering menancap di hati orang-orang yang membuka
hatinya untuk ditumbuhi rasa sakit hati dan dendam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, akar pahit ini ditancapkan oleh iblis begitu dalam sehingga kita mengalami kesulitan untuk mencabutnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, roh kepahitan karena luka-luka hati masa lalu sehingga sulit mengampuni. Tidak tertutup kemungkinan bagi orang yang mengalami kepahitan akan mengadakan balas dendam untuk melampiaskan kebenciannya terhadap orang yang menyakitkan hatinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus menyimpan kepahitan dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain? Bukankah Bapa di sorga sudah memberikan pengampunan kepada kita secara sempurna hari ini? Kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencabut akar pahit yang menancap dalam hati kita sampai hari ini, sehingga kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan hari ini, bahwa akar pahit mengalirkan racun kebencian dan membuahkan dendam jika kita tidak membuang akar pahit itu dari dalam hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan berkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini sedang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka, oh Tuhan, Engkau Allah yang hadir di sana memberikan pertolongan bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan berkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.